Jadi, konseling gizi itu merupakan proses pemberian dukungan kepada pasien atau klien yang ditandai dengan adanya hubungan kerjasama antara konselor dengan klien atau pasien dalam menentukan prioritas makanan, gizi, dan aktivitas fisik. Tujuan atau target, rancangan kegiatan yang dapat diterima dan dapat mendukung rasa tanggung jawab untuk merawat dirinya sendiri, untuk mengatasi masalah yang ada, dan untuk meningkatkan kesehatan pasien. Konseling gizi itu memberikan solusi bersama antara ahli gizi dan klien atau pasien untuk permasalahan gizi yang dialami klien atau pasien, sehingga diperoleh kesepakatan dalam pengaturan makan untuk mendukung kesehatan atau kesembuhan klien atau pasien. Kolesterol ialah zat lemak seperti lilin yang berada dalam tubuh manusia dan juga dapat ditemukan pada banyak makanan. Organ dalam tubuh kita membutuhkan kolesterol agar dapat bekerja optimal. Namun, terlalu banyak kadar kolesterol dalam darah dapat membahayakan karena penumpukan kolesterol atau plak dapat menutup jalan darah di arteri sehingga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kolesterol terbentuk secara alamiah. Dari segi ilmu kimia, kolesterol merupakan senyawa kompleks yang dihasilkan oleh tubuh dengan bermacam-macam fungsi, antara lain untuk membuat hormon seks, hormon korteks adrenal, vitamin D, dan untuk membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak. Jadi, bila takarannya pas atau normal, kolesterol adalah lemak yang merupakan penting dalam tubuh menurut Sri Nilawati dan kawan-kawan pada tahun 2008. Waalaikumsalam, Ibu, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Nur Aini Dwatul Hikmah. Saya sebagai ahli gizi yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya saya boleh data nama Ibu, umur, sama diagnosis medis yang Ibu alami sekarang? Siap. Umurnya 76 tahun. Yang Ibu rasain sekarang itu apa? Kolesterol atau? Ya, kolesterol. Sebelumnya pas Ibu kesini, Ibu udah cek tinggi badan sama berat badan? Ya. Tinggi badannya berapa? 150. BB-nya, berat badannya? 53. Nah, di sini kan Ibu si A itu punya sakit kolesterol ya. Nah, kira-kira ini ada nggak riwayat keluarga terdahulu, entah dari orang tua atau dari? Nggak ada. Tidak ada. Ya. Sebelumnya pas Ibu kesini, Ibu pernah cek data lab? Kalau pernah, boleh saya lihat data labnya? Kira-kira Ibu ini kalau cek data lab ini berapa bulan sekali ya? 3 bulan sekali. Kira-kira nih Bu, saya mau nanya, pola makan atau jenis makanan yang Ibu suka itu seperti apa ya? Goreng-gorengan, santan. Udah. Nih, yang saya lihat dari data lab yang Ibu kasih tadi, itu kan 3 bulan sekali ya. Itu saya lihat di bulan Juli sama Oktober mengalami peningkatan, dimana di bulan Oktobernya itu dari trigliserida sama kolesterol total dan LDL itu di batas normal. Jadi dari data yang tadi udah saya lihat, saya punya 3 saran nih buat Ibu, yaitu mempertahankan trigliseridanya supaya di batas normal, terus diet rendah lemak, juga mengonsumsi makanan yang lebih beragam. Saya jelasin satu-satu ya Ibu. Nah, jadi trigliserida itu merupakan lemak darah yang sebenarnya digunakan untuk tubuh kita ini sebagai cadangan energi. Tapi kalau misalnya trigliseridanya itu tinggi, bisa menyebabkan jantung atau stroke. Nah, ada beberapa makanan
yang emang harus dihindari supaya trigliserida ini tidak melebihi batas normal, seperti minuman manis, makanan bertepung, kelapa seperti santan, terus juga lemak jenuh kayak butter, terus daging merah, juga makanan yang panggang. Nah, ada saran, ada solusi juga supaya trigliserida ini di batas normal, yaitu bisa kita mengendalikan berat badan. Terus mengonsumsi lemak sehat seperti minyaknya diganti jadi minyak zaitun. Terus juga daging merah bisa diganti ikan laut seperti ikan salmon. Terus berolahraga, seenggaknya jalan kaki. Terus yang kedua tadi kan diet rendah lemak. Nah, diet rendah lemak ini itu pembatasan konsumsi tinggi lemak atau kolesterol. Nah, biasanya diet ini diberikan untuk pasien penyakit kolesterol. Nah, ada beberapa jenis makanan atau bahan makanan yang baik untuk pasien kolesterol, yaitu ikan salmon, terus minyak zaitun, juga ada tomat, ada buah alpukat, juga ada sayur bayam. Nah, kan tadi itu makanan yang baik. Nah, makanan yang dihindari atau yang sebaiknya tidak untuk dikonsumsi supaya kolesterolnya nggak tinggi itu bisa gorengan, otak sapi atau jeroan, kuning telur, terus juga ada hati, butter, sama udang, dan makanan cepat saji. Jadi makanan yang tadi saya sebutkan itu bisa ngebuat kolesterol menjadi tinggi. Nah, itu makanan yang hindari. Kalau ini makanan yang disarankan itu kayak biji-bijian gandum, minyak zaitun, kacang-kacangan, buahnya bisa apel, anggur, jeruk, terus juga mengonsumsi kedelai atau olahannya seperti tempe atau tahu. Nah, yang ketiga ini asupan gizi seimbang dan beragam. Kenapa kita itu diharuskan untuk mengonsumsi makanan yang beragam? Karena satu jenis bahan makanan itu belum tentu mengandung seluruh zat gizi. Jadi misalnya kayak nasi itu nggak ada protein, ada cuma sedikit, lebih dominan ke karbohidrat. Nah, makanan kalau beragam itu berarti pola hidangannya itu makin banyak dan makin mudah untuk kita memenuhi kebutuhan zat gizi. Nah, zat gizi itu bukan cuma zat gizi makro atau kayak karbohidrat, protein. Kita juga harus memperhatikan zat gizi mikro kayak vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini kan terdapatnya di buah-buahan, makanya kita harus mengonsumsi gizi seimbang. Itu ada karbohidrat kayak nasi, protein itu dari lauk hewani nabati kayak lauk hewaninya itu ayam, sedangkan nabatinya tempe, sayur-sayuran, buah-buahan, dan air putih yang cukup. Nah, pola makan yang baik ini juga akan mempengaruhi asupan gizi yang baik. Kalau misalnya asupan gizi kita baik, pola makan kita baik, kan insya Allah kita selalu sehat. Begitu. Baik Ibu, itu aja yang bisa saya sarankan. Semoga Ibu bisa memahami apa yang saya jelaskan. Baik Mbak, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan. Amin. Ya udah, kalau kayak gitu terima kasih Ibu atas waktunya. Sehat selalu. Amin.